Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan beritahu ya kepada para kiai, para ulama ya yang suka di televisi ataupun di atas panggung ya, yang suka banget memperjualbelikan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat suci Al-Quran itu tidak boleh diperjualbelikan sesungguhnya ya. Kalau yang satu mazhab nggak boleh diperjualbelikan ya, kalau yang kedua ya boleh diperjualbelikan ya dengan semahal-mahalnya ya. Al-Qurannya ya yang diperjualbelikan ya, alat ukurannya ya, tenaga ya. Sesungguhnya ayat-ayat suci Al-Quran tidak boleh diperjualbelikan, namun diperbolehkan karena Allah. Karena Allah itu bukan diperjualbelikan, dipakai. Ceramah dibayar 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta ya. Tidak diperbolehkan sesungguhnya oleh Allah. Karena kalian harus melihat uang itu dari mana yang mereka pakai untuk membayar kalian ya. Apa hasil pinjaman, apakah hasil ceng-celengan, apakah hasil korupsi, apakah hasil nyuri ya. Itu harus hati-hati ya. Hasil nyuri johir, nyuri goib ya. Kalian harusnya berpikir, sesungguhnya Allah itu tidak memperbolehkan memperjualbelikan ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayatnya ya. Saya beritahu kepada Ustadz Somad ya. Ustadz Somad sekarang naik jabatan ya, tapi dia tidak tahu cara berterima kasih kepada siapa. Ustadz Somad ceramah di televisi-televisi, siapa yang telah menaikkan kamu jabatan sehingga kamu masuk ke dalam televisi ya. Saya masih ingat waktu pemilihan ya Jokowi sama Prabowo, kamu Ustadz Somad dulu dipanggil sama Prabowo sambil menangis-nangis. Apa sekarang kamu pernah nanyain kabar sama Pak Prabowo sama Sandiaga Uno? Yang kamu ucap hanyalah para pejabat-pejabat ya, para presiden ya. Jokowi lagi yang disebut. Padahal yang menaikkan jabatan kamu yaitu Prabowo Subianto ya. Ya. Tolong peringatkan sama Jokowi. Jikalau engkau sayang sama rakyat, sama masyarakat, sama umat, jangan kau siksa rakyat, masyarakat, dan umat. Ingat perjuangan Soekarno dulu sebelum merdeka tahun 45 ya, 1945 ya. Kalau kamu mau tahu, Soekarno itu dikandung tahun 90, lahir wujud ke muka bumi tahun 91. Jika engkau mau tahu Soekarno wujud dari mana, Sang Hyang Sira ya. Soekarno itu adalah Soekarna. Kalau kamu pengen tahu, Soekarna itu nggak punya bujal, nggak punya pusir. Kalau kamu pengen tahu, Soekarno itu tidak punya orang tua sesungguhnya. Kalau kamu pengen tahu ya. Siapa sayang ya Sang Hyang Sira? Kamu tahu nggak rambut sekujur tubuh kamu, sandi-sandi di tubuh kamu, makna dari seluruh tubuh kamu tahu rahasianya. Jikalau engkau tahu tentang rahasia seluruh tubuhmu, maka engkau tahu Al-Quran. Sesungguhnya Allah mendirikan Al-Quran tidak boleh diperjualbelikan ya. Jikalau kalian pengen tahu, kalian telah memperjualbelikan dari zaman ke zaman,
sampai sekarang 2 abad ya, 2000 ya, 22 tahun ya. Sekarang kalian masih memperjualbelikan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Di mana letak malu kalian kepada Allah? Di mana? Saya mau tanya. Di mana rasa malu kalian kepada Allah? Kalian sudah kaya, sudah banyak harta, sudah banyak banda. Kalian masih meminta kepada Allah, ya Allah ampunilah dosaku. Sedangkan perbuatanmu sendiri tidak tahu. Ya Allah, berikanlah aku kesehatan, berikanlah aku rezeki, berikanlah aku istri yang baik, cantik, soleha. Ya Allah, berikanlah aku putra dan putri. Apakah kalian tidak merasa Allah itu telah menciptakan untuk kalian? Tapi kalian selalu meminta dan meminta kepada Allah. Apa kalian pernah memikirkan tentang Allah? Allah telah menciptakan kalian, Allah telah memberikan untuk kalian, tapi kalian tidak pernah memikirkan perasaan Allah. Allah selalu sendiri. Apakah kalian pernah berterima kasih kepada Allah selama kalian diciptakan oleh Allah? Apakah kalian merasa berterima kasih? Kalian punya istri, punya anak, punya kemewahan, sedangkan Allah yang menciptakan kalian tidak hidup berkemewahan. Allah selalu sendiri. Apakah kalian ingin melihat Allah nangis? Jikalau Allah nangis dan tertutup matanya, maka seluruh alam ini akan tertutup. Jangan sampai membuat Allah menangis. Jikalau kalian tidak ingin terjadi ya bencana di seluruh alam yang dinamakan hijrah ya, kalian harus merasa malu kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Kalian itu manusia, mana manusia cik Allah oge kabeh oge nu aing, ulah-ulah harta banda, jiwa jeung raga sukma bae oge nu aing, ciptaan aing, tapi sia teu malikir-mikir. Aing teh hirup sorangan, mikiran sararia bae. Sia teu mikir-mikir marenta bae ka aing. Tapi teu mikir-mikir, tuh cik Gusti Allah anu nyiptakeun sararia, nyiptakeun aing oge sarua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar para kiai, para ulama, para pejabat-pejabat seluruh dunia, para pemimpin-pemimpin yang tidak benar. Jadilah kalian menjadi orang yang benar. Tunjukkanlah keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala.